Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau bahas tentang gaming performance yang ada di handphone Xiaomi yang paling cantik tahun ini, yaitu adalah Xiaomi 12 Lite Light Pink. Ya, saya ambil yang warna pink. Nah, sebetulnya kalian sih rada salah ya kalau kalian ngarep performa gaming yang luar biasa di handphone ini, karena emang kategori handphone ini tuh diperuntukkan untuk cewek-cewek yang suka sebuah kecantikan ya. Bukan untuk seorang laki-laki yang suka dengan performa bermain game, tapi kita uji aja karena secara spek ini sih cukup mumpuni sebetulnya. Dia pakai Snapdragon 778 yang memiliki fabrikasi 6 nanometer, di mana LPDDR-nya juga udah bagus di LPDDR4X, walaupun bukan yang 5 ya kayak yang di seri Poco. Terus untuk storage-nya dia pakai UFS 2.2, dan unit yang saya pakai ini saya beli sendiri dengan varian 8/256. Cuma ada satu varian aja, dan ini varian yang paling tinggi yang ada di Indonesia. Ya iyalah, satu aja soalnya. Langsung aja kita ke pengujian gaming performance-nya. Di game pertama saya bakal nyoba di Mobile Legends Bang Bang, game kesukaan saya. Langsung aja di settingan ultra 90 fps. Dan untuk pengujian kali ini saya pakai kondisi tersulit selalu, yaitu pakai kartu seluler. Jadi mainnya pakai internet kartu Bayu yang ada di kartu seluler saya. Terus juga suhu ruangannya juga mainnya di ruangannya non AC, dan tentunya panas karena ada di 30,5 derajat Celcius, di mana baterai awal ketika permainan dimulai saya tuh ada di 47%. Dan suhu awal smartphone juga ada di 40 derajat Celcius. Cukup panas karena baru saya buat ngegame juga waktu itu. Dan ketika pengujian pertama ini saya tuh pakai di mode balance. Dan hasilnya gimana? Setelah 16 menit bermain, baterai berkurang 6% aja. Lumayan sih. Dan FPS yang didapatkan di settingan 90 fps ini nggak bisa tercapai 90 fps rata. Dia banyaknya ada di 80 fps kecil. Dan suhu HP ketika permainan berakhir itu ada di 42 derajat Celcius. Jadi masih bisa dibilang oke ya. Dan di sini masih pakai mode balance. Dan FPS-nya juga nggak bisa sampai ke 90 FPS rata. Oke deh, mungkin karena belum mode performa ya. Lalu saya lanjut lagi di tes kedua. Masih di Mobile Legends Bang Bang, settingan grafik ultra 90 fps. Di kondisi tersulit di ruangan non AC dengan menggunakan kartu seluler sebagai sinyal internetnya. Dan saya masih bermain di ruangan non AC yang suhunya 30,5 derajat Celcius. Panas? Yes, panas. Dan baterai awal ketika pengujian itu ada di 33%. Dan suhu awal smartphone ada di 39,5 derajat Celcius. Ya, emang panas ruangannya. Jadi emang suhunya untuk handphonenya juga hangat. Dan kali ini saya hidupkan mode performanya. Dan mode performa cuma ada di game turbo aja. Dan nggak ada di settingan kontrol panelnya. Kontrol centernya. Nah, hasilnya gimana? Setelah bermain selama 18 menit, baterainya tuh berkurang 6% aja. Sama kayak yang mode balance. Dengan suhu HP di akhir tuh ada di 40,7 derajat Celcius di titik terpanasnya aja ya, di samping kamera. Dan FPS-nya juga gak berubah, masih sama di 80 FPS kecil. Kadang-kadang juga ada turun ke 70-an. Tapi secara performance, secara permainan, ini masih nyaman-nyaman aja. Karena kalau 80 sama 90 FPS susah bedainnya. Jadi tetap mulus dan aman. Nah, kepikiran nih, jangan-jangan Joyose-nya nih ya. Lalu saya coba deh matiin Joyose-nya. Dan setelah Joyose aku matiin, FPS-nya bisa naik. Dari rata-rata cuma 80 FPS kecil, sekarang ada di 85 FPS. Naik dan turun ya, tapi ya nanti ya turun lagi ke 80 FPS. Nanti bisa naik lagi ke 85 FPS. Ya ada sedikit peningkatan sih, tapi dikit aja, nggak banyak-banyak. Nah, lalu lanjut lagi ke pengujian kedua, yaitu ada di PUBG, di mana saya tuh mainnya ada di permainan 8x8 ya, Deathmatch. Dan kondisi tersulit juga, main di ruangan non AC dan kartu sinyal pakai kartu seluler Bayu. Dan saya bermain di settingan Smooth Extreme yang biar bisa dapat 60 fps ya, karena sisanya yang lain itu cuma ultra aja di 40 fps. Jadi kali ini saya main di Smooth Extreme. Nah, di mana saat awal bermain baterai ada di 59%. Dan setelah bermain 10 menit di ruangan non AC dengan kartu Bayu saya, baterainya berkurang 4%. Nah, ini untuk pemakaian baterainya ya standar aja ya. Cuma memang secara persennya agak gede karena di sini ingat baterainya kecil, cuma 4300 mAh.
Dan kalau ditanya FPS-nya gimana bang? FPS-nya sih ya ini ya, lagi-lagi ketahan di 49 sampai 50 FPS. Ya naik turunnya sekitar sana lah, jadi kalian nggak bisa nemu 60 FPS. Dan ketika saya berpikir, oh mungkin ini karena mode performanya belum dihidupkan. Nah ketika mode performanya saya hidupkan, dari konsumsi baterai, suhu, dan FPS-nya sama aja. Enggak ada yang berubah. Jadi mode performa di sini kayaknya gimmick aja, nggak ada perubahannya. Gatel kan, kok cuma dapat 50 FPS doang nih? Kan seharusnya 60 FPS dong. Akhirnya aku matiin nih JOC-nya. Dan setelah JOC-nya aku matiin, ya bener aja dapat di 60 FPS aman. Aman loh 60 FPS, Snapdragon 778, smooth 60 FPS, smooth extreme bisa lah. Kenapa harus ditahan sampai seperti itu Xiaomi? Lalu lanjut lagi di pengujian berikutnya ada di Apex Legends. Di pengujian pertama ini masih di kondisi tersulit, pakai kartu seluler, pakai di ruangan non AC yang panas. Baterai awalnya ketika bermain ada di 74%. Dan suhu awal smartphone ada di 40 derajat Celcius. Dan ruangannya tadi ya masih non AC 30 derajat Celcius. Nah, setelah 14,5 menit bermain ya, baterainya tuh berkurang 7% aja. Dan di sini FPS-nya aman. Ada di 48 sampai 50 FPS karena saya cuma main di settingan ultra dengan FPS-nya very high, sangat tinggi, dimana memang dapatnya 50 FPS aja ya. Dan suhu smartphone di akhir ada di 43,5 derajat Celcius. Melihat performanya udah aman, jadi saya nggak nguji lagi yang namanya mode performa, JOC ya, karena udah bisa tercapai dengan baik. Tinggal settingannya deh, ayo dibuka yang 60 FPS untuk yang settingan ultra. Nah lanjut ke game Shin Impact, game terberat ya. Ini adalah obstacle bagi semua smartphone yang ada di dunia. Dan saya mainnya masih di ruangan yang cukup panas, cuma kali ini kipas anginnya saya hidupkan. Bukan AC ya, kipas angin, karena AC-nya lagi rusak. Nah, di sini saya pakai di kondisi tersulit, di mana saya makainya kartu seluler. 60 FPS mainnya di settingan highest. Di sini saya pakai kartu seluler sebagai internetnya, di mana saya main di settingan highest 60 FPS. Dan kali ini saya hidupkan ya performanya di game turbo, di bagian VGA-nya juga aku hidupkan. Untuk mendapatkan performa yang amat sangat maksimal, di mana ketika bermain baterai awal ada di 51%. Dan kronologinya waktu main ya, di suhu menit ke-20 saya cek suhunya di bagian belakang itu nggak sampai 38 derajat Celcius. Jadi masih 37 derajat Celcius sekian. Dan di menit ke-23 baterainya udah ada di 42%. Jadi berkurang ya 9%-an ya. Terus di menit ke-30 akhirnya permainan berakhir dan baterainya berkurang di 39%. Jadi selama 30 menit baterainya itu berkurang 12%. Tergolong irit dan tergolong wajar, apalagi mengingat kapasitas baterainya yang kecil banget. Nah, kalau ditanya FPS-nya gimana bang? Nah, ini FPS-nya sangat amat di limit sih. Jadi, saya tahu di limit karena FPS-nya cuma mentok di 35 FPS yang paling tinggi. Nggak pernah lihat yang lebih tinggi dari 35 FPS. Nah, ini pasti di limit nih. Dan ini adalah settingan yang paling rendah, lowest. Udah lowest 60 FPS, tapi masih aja ketahan di 35 FPS. Gak ada yang berubah ini, gila. Jadi benar-benar di limit oleh Xiaomi. Harus dimatiin sesuatunya nih, limitnya nih. Tapi efeknya juga bisa dilihat ya, baterainya irit. Dan suhu HP-nya juga nggak panas, cuma ada di 39 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang ini ramah di tangan, tapi kalau permainannya ya ini ya, FPS-nya cuma mentok di 20 sampai 35 FPS. Untuk yang kompetitif kayak di Abyss yang kita main dikejar-kejar waktu sih, masih jauh lebih enak Snapdragon 870 yang ada di Poco F4 atau Poco F3. Nah tapi saya merasa nih, wah ini pasti di limit sama Xiaomi lagi nih, aku matiin deh JOC-nya. Nah, setelah aku matiin JOC-nya, finally saya tuh bisa melihat 60 FPS. Tapi dalam kondisi awal permainan, di mana karakternya cuma lagi berdiri aja, melihat pemandangan. Itu bisa 60 FPS. Setelah JOC dimatikan, dan game turbonya aku hidupin lagi performanya,
Akhirnya bisa lihat 60 fps coy. Serius coy, ini 60 fps coy. Tadi nggak bisa coy, tadi cuma 35 aja mentoknya. Jadi Joyose dimatikan dan game turbonya dihidupin nih bisa 60 fps. Cuma kita cek ya, coba ya kalau jalan ya. Ini kan cuma diem aja nih. Tuh bisa nih 50 fps nih. Gila. Ya ampun, perlu kayak gitu sampai. Oh my god. Jadi gini caranya. Oke. Dimatikan Joyose-nya dan dihidupkan performa yang ada di game turbo, nanti bisa kebuka ya suhunya, limit suhunya. Dan itu cuma di awal-awal aja ya kalau diem. Nah, tapi waktu battle FPS-nya bakal ya sama, hampir sama kayak tadi ya. Cuma kalau yang tadi sebelum Joyose-nya dimatikan itu ada di 20 sampai 35 FPS. Nah, sekarang bisa sampai ke 40-an FPS. Jadi bisa dilepas lagi gitu loh. Nah, secara peningkatan ya ini tergantung kalian ya. Kalau peningkatannya sampai ke 40 FPS kalian anggap banyak, ya banyak. Tapi buat saya ya masih ya naik sih, tapi nggak terlalu banyak ya, naik dikit aja kalau buat saya pribadi. Dan dimana ketika kalian matikan Joyose-nya memang performanya lebih keluar, FPS-nya bisa lebih tinggi ya, sampai ke 40-an FPS ketika battle. Efeknya handphonenya panas dan baterainya boros. Main 10 menit aja baterainya berkurang 7%. Kalau main 30 menit mungkin bisa 20%-an. Nah, jadi sama kayak settingan-settingan Genshin Impact Joyose yang aku matiin di Poco F4 GT dan Poco F4 yang reguler ya. Dimana kalau kalian matiin juga memang performanya mantap, lebih dilepas. Nah, cuma kalau efeknya ya itu ya, baterainya bakal drain banget dan suhu smartphone-nya akan lumayan liar di sini. Jadi aku saranin untuk kalian nggak usah utak-atik Joyose deh. Dan kalau kalian cari performa gaming mungkin perginya ke Poco F4 aja. Yang memang dikhususkan dan chipsetnya juga lebih tinggi ya daripada Snapdragon 778 ini. Nah, jadi segitu aja preview yang bisa saya bagikan. Intinya untuk Xiaomi 12 Lite ini emang handphonenya cantik. Yes, indeed. Nah, tapi kalau dibuat bermain game kayak PUBG dan Mobile Legends, Apex itu sih aman tergolongnya. Kalau kalian merasa FPS-nya kurang naik dikit, itu bisa kalian matikan Joyose-nya. Walaupun saya sih nggak terlalu menyarankan ya. Soalnya ya takutnya nanti panas, terus nanti efek kepada handphonenya sendiri. Nggak baik, takutnya seperti itu. Terus kalau Genshin Impact, ya kalian mainnya di settingan yang 30 FPS aja deh. Nggak usah yang 60 FPS. Karena emang di sini untuk settingan standarnya, ini emang di limit mentok di 35 FPS. Mau kalian main di highest, mau kalian main di lowest, itu emang di limit di 35 FPS. Nah, kalau kalian pengen performa yang lebih oke, ya kan, kalian bisa matikan Joyose-nya. Tapi tadi ya, itu mungkin akan lebih memakan banyak baterai dan infonya akan lebih panas. Jadi kalau untuk yang Joyose stop, mungkin kalian bisa turunin di settingan lowest atau medium aja 60 FPS. Biar dapat FPS yang lebih baik ya daripada settingan highest yang emang berat sih. Cuma kalau kalian nge-push performance dari Xiaomi 12 Lite ini untuk gaming ya menurut saya sih kalian salah beli handphone ya. Karena ini bukan handphone gaming sih sebetulnya sih, walaupun performanya ada dan cukup mumpuni. Jadi segitu aja dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Goodbye. Handphone cantik, jangan dipaksa aneh-aneh ya. Dan saya mau nambahin dikit lagi biar tidak ada terjadi kesalahan. Jadi waktu pengujian hari pertama itu udah kalian lihat ya, tadi reviewnya kayak seperti itu tentang performa, baterai, FPS, dan suhunya seperti itu. Nah, di hari kedua ini sebetulnya saya nggak niat untuk melakukan pengujian lagi, udah selesai lah. Nah, tapi tadi saya coba kan iseng main-main bentar gitu kan. Dan saya terkejut karena berubah lagi hasilnya. Jadi tadi saya bilang di PUBG itu kalau kalian tanpa mode Joyose off, itu FPS-nya akan ketahan di 50 FPS. Nah, hari ini ketika saya mencoba main gitu kan, saya coba main Smooth Extreme PUBG dan hasilnya dapat di 60 FPS, ya turun-turun dikit lah. Cuma masih tetap bisa dibilang 60 FPS. Loh, ini kok berbeda gitu kan?
Nah saya bingung nih, wah jangan-jangan JoyOC-nya masih hidup nih. Pikirnya aku gitu kan. Aku cek JoyOC-nya, udah mati JoyOC-nya gitu kan. Nah sampai aku restart handphonenya, juga masih dapat 60 fps. Loh kok bisa begini gitu kan. Terus tadi kan aku bilang untuk Apex Legends ini aman. Jadi saya nggak lanjut lagi di mode performa atau JoyOC stop gitu kan. Yes, itu memang benar. Nah, tapi hari ini ketika saya iseng-iseng main nggak pengujian, tapi saya pantau FPS-nya, saya bisa lihat tiba-tiba Apex Legends-nya ngedrop FPS-nya sampai ke 20 dan 30-an. Jadi dari main yang 50 FPS tiba-tiba ngedrop banget di 20-30 waktu ada battle penting banget, waktu lagi di gap sama musuh. Nah, di sini saya mikir kan, ini kenapa ya? Apa karena JoyOC-nya? Tapi JoyOC-nya udah mati, belum dihidupin sama sekali gitu loh. Nah, jadi di hari kedua ini, walaupun saya nggak melakukan pengujian ya, tapi informasi yang bisa saya tambahkan adalah untuk Xiaomi 12 Lite, untuk performanya, selain JoyOC, ada satu kemungkinan lagi yang membuat performanya drop, yaitu suhu. Jadi kan di sini saya selalu main di ruangan ini ya, ini ruangannya panas, nggak ada AC-nya. Kalau di suhu itu ada di 30 derajat Celcius atau 31, jadi emang panas ruangan ini. Ditambah lagi, saya mainnya pakai kartu seluler Bayu, kebayang kan panasnya? Dan untuk Snapdragon 778, emang ya banyak channel yang bilang kalau chipset ini tuh adem, bagus, irit, stabil gitu kan. Ya mungkin memang bener ya bagi mereka yang mainnya di ruangan AC dan pakai sinyal WiFi. Mungkin bisa dibilang adem sih. Nah, tapi saya yang pakai Snapdragon 778 itu duluan pernah pakai juga di Realme GT Master Edition. Itu sama rasanya kayak yang ada di Xiaomi 12 Lite. Jadi dia terasa cepet panas. Panasnya sih nggak menggila kayak Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1 ya, nggak. Panasnya masih dalam kategori wajar. Cuma ini emang cepet panas. Jadi kalau ada orang bilang Snapdragon 778 adem, aku sih cuma bisa mikir, oh dia mungkin kalau ngegame pakai sinyal WiFi atau mungkin dia mainnya di ruangan ber-AC. Mungkin seperti itu ya. Nah kalau saya di kondisi ini sangat sulit sekali dan tadi ya udah aku beberkan ya, FPS-nya bisa drop. Ketika suhunya udah panas banget, tadi menyentuh berapa ya? 44 derajat Celcius waktu main Apex Legends, langsung ngedrop FPS-nya. Ngedropnya parah banget dan sangat gak enak banget ya. Jadi buatku pribadi, buat kalian yang beli Xiaomi 12 Lite, kalau untuk gaming ya, walaupun emang handphone ini bukan handphone gaming, kalau kalian mau gaming yang maksimal, ini akan sama sarannya seperti yang ada di Poco F4 GT. Kalian mainnya di ruangan ber-AC, pakai sinyal WiFi. Jadi jangan pakai kartu seluler. Terus kalau pakai fan cooler itu lebih bagus. Tapi ingat di sini nggak sepanas Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1 ya. Ya pokoknya mainnya di ruangan ber-AC tambah sinyal WiFi aja deh. Nggak perlu pakai fan cooler, nggak perlu deh. Pasti udah aman. Jadi segitu aja tambahannya dan terima kasih ya. Bye. Sorry nggak bisa nunjukin bagian ngedropnya ya. Karena tadi saya cuma kepingin main aja gitu, tapi aduh kok bisa ngedrop kayak gini gitu. Jadi saya cuma bisa bagiin cerita aja gitu.